Halo semuanya, selamat datang di X-Sagap Channel. Kali ini kita akan membahas kisah kelompok yang dikucilkan di negerinya sendiri, yaitu Burakumin. Beginilah kisahnya. Jauh di dalam masyarakat Jepang, tersembunyi sejarah prasangka dan diskriminasi, sebuah kisah yang terukir dalam struktur sosial bangsa. Ini adalah kisah Burakumin, kelompok yang dikucilkan dan dipaksa hidup di pinggiran masyarakat selama berabad-abad. Sering disebut sebagai orang buangan tak terlihat di Jepang, Burakumin telah mengalami pengucilan sosial, kesulitan ekonomi, dan prasangka yang mengakar kuat selama beberapa generasi. Nasib mereka menjadi pengingat akan kuatnya stigma historis dan tantangan dalam mencapai kesetaraan sejati. Istilah Burakumin secara kasar diterjemahkan menjadi penduduk desa atau dusun, tetapi makna sebenarnya jauh lebih dalam. Istilah ini membawa beban stigma sosial yang berat, menandai mereka yang terkait dengannya sebagai berbeda, lebih rendah, dan bahkan tidak murni. Persepsi ini berakar pada masa lalu feodal Jepang, di mana hierarki sosial dan gagasan tentang kemurnian ritual sangat mengakar. Untuk memahami nasib Burakumin, pertama-tama kita harus mempelajari konteks sejarah yang menyebabkan status terpinggirkan mereka. Burakumin muncul sebagai kelompok sosial yang berbeda selama Keshogunan Tokugawa, periode pemerintahan feodal yang berlangsung dari abad ke-17 hingga ke-19. Selama masa ini, Jepang mengalami periode perdamaian dan stabilitas yang berkepanjangan, yang mengarah pada perkembangan hierarki sosial yang kaku. Hierarki ini, yang dikenal sebagai sistem Mibunsei, membagi masyarakat menjadi 4 kelas utama: samurai, prajurit, petani, pengrajin, dan pedagang. Mereka yang melakukan tugas-tugas yang dianggap tidak murni atau mencemari dikeluarkan dari tatanan sosial resmi ini. Orang-orang ini, yang akhirnya dikenal sebagai Burakumin, diturunkan ke permukiman terpisah yang dikenal sebagai buraku yang terletak di pinggiran kota dan desa. Mereka dilarang menikah di luar komunitas mereka dan menghadapi pembatasan ketat pada pergerakan dan kegiatan ekonomi mereka. Stigma yang melekat pada Burakumin berakar kuat pada kepercayaan agama. Buddhisme, yang memiliki pengaruh kuat pada masyarakat Jepang, menekankan konsep kemurnian dan kenajisan. Pekerjaan tertentu, terutama yang melibatkan kematian atau penanganan produk hewani, dipandang mencemari dan tidak sesuai dengan kemurnian spiritual. Demikian pula, Shintoisme, agama asli Jepang, menekankan pentingnya kemurnian ritual dan menghindari kegare atau kenajisan. Kerangka agama ini berkontribusi pada pengucilan sosial Burakumin, karena pekerjaan mereka dipandang tidak bersih dan karenanya mencemari secara spiritual. Persepsi ini semakin diperkuat oleh kelas penguasa yang menggunakan stigma yang melekat pada Burakumin untuk mempertahankan kontrol sosial. Dengan menjaga kelompok-kelompok tertentu terpinggirkan dan terpisah dari masyarakat lainnya, elit penguasa dapat memastikan eksploitasi mereka yang berkelanjutan dan mencegah potensi tantangan terhadap tatanan yang mapan. Stigma yang melekat pada Burakumin terkait erat dengan pekerjaan tradisional mereka, yang dianggap tidak bersih atau tidak murni menurut kepercayaan sosial dan agama yang berlaku. Pekerjaan ini seringkali melibatkan kegiatan yang dianggap tabu atau mencemari, seperti menangani hewan mati, pekerjaan kulit, dan penguburan. Pemotongan hewan, misalnya, dianggap sangat mencemari karena ajaran Buddha tentang kesucian hidup dan menghindari pembunuhan. Pekerjaan kulit juga membawa stigma karena melibatkan pekerjaan dengan kulit binatang, praktik yang terkait dengan kematian dan pembusukan. Demikian pula, mereka yang bekerja sebagai pengurus jenazah atau penggali kubur dipandang tercemar karena hubungan mereka dengan kematian dan almarhum. Stigma ini bukan hanya masalah prasangka pribadi, itu dilembagakan melalui hukum diskriminatif dan praktik sosial. Keshogunan Tokugawa memberlakukan peraturan ketat yang mengatur kehidupan Burakumin, membatasi mereka pada area yang ditentukan, membatasi pergerakan mereka, dan membatasi pilihan pekerjaan mereka. Mereka dilarang terlibat dalam sebagian besar bentuk pertanian, perdagangan, atau profesi terhormat lainnya, yang secara efektif menjebak mereka dalam lingkaran kemiskinan dan pengucilan sosial. Selain itu, Burakumin menjadi sasaran berbagai macam larangan sosial dan praktik diskriminatif. Mereka dilarang memasuki kuil atau tempat suci, menggunakan sumur umum, atau bahkan berjalan di sisi jalan yang sama dengan anggota kelas sosial lainnya. Pemisahan dan diskriminasi sistematis ini berfungsi untuk memperkuat status terpinggirkan mereka dan melanggengkan keyakinan akan inferioritas mereka yang melekat.
Bagian 4. Hidup dalam bayangan, diskriminasi dan pemisahan. Selama berabad-abad, Burakumin hidup dalam bayang-bayang masyarakat Jepang, menjadi sasaran diskriminasi dan pemisahan yang meluas, yang merasuki setiap aspek kehidupan mereka. Terbatas pada permukiman yang terpisah dan ditolak akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan peluang ekonomi, mereka mengalami kehidupan yang brutal yang ditandai oleh kemiskinan, pengucilan sosial, dan ancaman kekerasan yang terus-menerus. Komunitas Burakumin, yang dikenal sebagai buraku, biasanya terletak di pinggiran kota dan desa, seringkali terletak di dekat sungai, kuburan, atau daerah lain yang tidak diinginkan. Permukiman ini dicirikan oleh sanitasi yang buruk, kepadatan penduduk yang berlebihan, dan kurangnya fasilitas dasar. Penduduk komunitas ini seringkali tidak memiliki akses ke air bersih, sistem pembuangan limbah yang layak, dan bahkan layanan kesehatan dasar, yang menyebabkan penyakit yang meluas dan tingkat kematian yang tinggi. Diskriminasi terhadap Burakumin meluas, jauh melampaui pemisahan fisik. Mereka ditolak akses ke pendidikan, yang secara efektif menghalangi mereka dari peluang untuk mobilitas sosial. Anak-anak dari keluarga Burakumin seringkali ditolak masuk ke sekolah umum atau dipaksa untuk bersekolah di lembaga terpisah dengan sumber daya dan fasilitas yang lebih rendah. Kurangnya pendidikan ini berfungsi untuk melanggengkan siklus kemiskinan dan pengucilan sosial, membatasi prospek mereka untuk masa depan yang lebih baik. Peluang kerja untuk Burakumin langka dan seringkali eksploitatif. Dilarang dari sebagian besar profesi terhormat, mereka dipaksa untuk bergantung pada pekerjaan dengan gaji rendah, berbahaya, atau distigmatisasi secara sosial. Banyak yang menemukan pekerjaan di rumah jagal, penyamakan kulit, atau sebagai penggali kubur. Pekerjaan yang memperkuat persepsi tentang kenajisan mereka, dan semakin mengakar status terpinggirkan mereka. Bagian 5. Era modern, emansipasi dan perjuangan untuk kesetaraan. Munculnya restorasi Meiji pada tahun 1968 membawa perubahan signifikan pada masyarakat Jepang, termasuk penghapusan sistem feodal dan pembongkaran struktur kelas yang kaku. Pada tahun 1871, pemerintah Meiji yang baru mengeluarkan dekret yang secara resmi menghapuskan status tak tersentuh Burakumin dan melarang diskriminasi berdasarkan kelahiran atau pekerjaan. Ini menandai titik balik dalam sejarah Burakumin, setidaknya di atas kertas. Terlepas dari emansipasi hukum, stigma sosial dan prasangka yang mengakar kuat seputar Burakumin tetap ada. Puluhan tahun diskriminasi telah membuat mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan, buta huruf, dan pengucilan sosial. Upaya pemerintah untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat arus utama seringkali mendapat perlawanan dari penduduk dominan dan Burakumin sendiri, yang banyak di antaranya waspada terhadap asimilasi dan potensi hilangnya identitas budaya mereka. Perjuangan untuk kesetaraan mendapatkan momentum pada awal abad ke-20 dengan munculnya gerakan pembebasan Burakumin. Terinspirasi oleh ideologi sosialis dan komunis, para aktivis Burakumin mulai mengorganisir dan menuntut hak yang sama dan diakhirinya diskriminasi. Mereka membentuk organisasi seperti Sui Heisha atau Asosiasi Penyetara (HOE) pada tahun 1922 yang menentang praktik diskriminatif, mengadvokasi peluang pendidikan, dan memperjuangkan pemberdayaan ekonomi komunitas Burakumin. Gerakan ini menghadapi tentangan yang signifikan dari elemen konservatif dalam masyarakat Jepang, yang berpegang teguh pada kepercayaan tradisional dan menolak perubahan sosial. Para aktivis Burakumin sering menjadi sasaran pelecehan, intimidasi, dan kekerasan. Namun demikian, upaya mereka membantu meningkatkan kesadaran tentang masalah ini dan menekan pemerintah untuk mengatasi ketidaksetaraan yang mengakar yang dihadapi oleh Burakumin. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi tentang Burakumin ini memberikan wawasan baru dan memperkaya pemahaman kita tentang sejarah dan budaya Jepang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.